Dan selain itu, kepala dari patung bayi ini juga dikatakan seolah-olah mengawasi setiap orang yang melintasi jalan itu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. So guys, kalian tahu lah ya, kalau di Bali itu nggak pernah sepi dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan justru itu malah mengundang banyak pengunjung. Jadi kayak banyak orang yang penasaran gitu sama hal-hal mistis itu. Mulai dari pohon, batu, dan sekarang yang akan aku bahas yaitu patung. Nah, karena sebelumnya aku udah pernah bahas mengenai pohon-pohon keramat yang ada di Bali, sekarang aku akan membahas nih mengenai patung-patung yang katanya bisa hidup atau keramat gitulah ya. Jadi karena banyak juga kesaksian dari orang-orang di dekat sana, atau mungkin orang-orang yang cuma sekedar lewat yang merasakan aura mistis dari patung-patung itu. So, kira-kira patung apa aja nih yang memiliki aura mistis? Let's get started. Oke, untuk yang pertama yaitu patung bayi Saka, yang merupakan sebuah patung yang cukup terkenal nih di Bali karena bentuknya itu nggak lazim gitu. Dia patung bayi tapi ukurannya sangat besar. Selain itu dia juga ada di tengah-tengah persimpangan jalan, yaitu tepatnya di Simpang 3 Jalan Raya Saka, Desa Batuan Kaler, Sukawati, Gianyar. Jadi patung ini emang mengundang banyak penasaran orang gitu, karena biasanya nih ya kalau bayi itu kan identik masih kecil gitu lah ya, bentuknya masih kecil. Tapi patung bayi yang dibuat ini justru memikirkan ukuran raksasa, jadi ukurannya sangat besar. Jadi kayak aneh aja gitu kan ya, bayi tapi ukurannya sangat besar. Ditambah lagi nggak ada satupun orang yang diizinkan untuk mengungkap sejarah didirikannya patung bayi ini selama hampir 20 tahun. Nah, karena adanya larangan ini, orang-orang nggak dikasih untuk mengungkap sejarah, otomatis akan membuat orang bertanya-tanya ada apa sih di balik patung ini. Jadi mulailah nih menyebar cerita-cerita mistis, isu-isu bahwa patung itu angker. Ditambah lagi di depan patung itu ada sebuah tempat untuk menghaturkan sesajen yang menandakan bahwa patung ini sakral. Jadi kalau di Bali kalian tahu lah ya, kalau hal-hal atau benda-benda yang dianggap keramat pasti akan ada tanda-tanda tertentu ya, seperti dililit kain atau ada tempat persembahyangan. Dan patung ini, patung bayi raksasa ini juga dililit kain putih kuning gitu warnanya. Ya otomatis tambah menyebarlah isu-isu cerita-cerita mistis. Yang pasti kalau cerita-cerita mistis itu gampang aja gitu ya diserap sama orang. Dan akhirnya salah satu pencetus dan juga donatur dari pembuatan patung bayi raksasa ini, dia bersin-bersin. Dan akhirnya salah satu pencetus dan juga donatur dari patung bayi ini mengungkapkan latar belakang dari pembangunan patung di hari yang tepat menurut dia dan juga dengan persiapan yang matang. Oke, untuk menceritakan latar belakang sebuah patung aja harus nyari hari baik, perlu persiapan. Udah pastilah ya kalau patung ini bukan patung sembarangan. Jadi katanya awal mula dari pembuatan patung ini berawal dari ide Bupati Gianyar yang bernama Cokordo Darana pada tahun 1989. Jadi dia berencana nih untuk membuat patung di setiap simpang 3 dan juga simpang 4 yang ada di Gianyar, yang mana patung itu bisa menjadi kebanggaan gitulah ya, kebanggaan bagi Gianyar. Jadi mereka adakanlah rapat pertama, tapi sayangnya nggak membuahkan hasil karena banyak yang mengajukan untuk membuat patung wayang dan juga patung Kapten Iwayan Dipta. Tapi menurut si Bapak Bupati ini, ide-ide yang diajukan itu terlalu biasa karena patung itu juga ada di tempat-tempat lain, jadi nggak bisa dijadikan kebanggaan gitulah. Nah, setelah itu dilaksanakanlah rapat kedua, dan saat rapat inilah mereka mendapatkan keputusan untuk membangun sebuah patung bayi yang merupakan simbol dari Hyang Siwa Buddha, yang ternyata disebut sebagai Sang Hyang Brahma Lelare, yang menceritakan perwujudan seorang bayi tapi udah pintar dengan sastra. Jadi kayak walaupun dia masih bayi, tapi dia udah ngerti sama sastra gitu. Jadi mereka sepakatlah untuk membuat patung bayi ini dan memilih lokasi di Simpang 3 Jalan Raya Saka karena menurut mereka, mereka yang bisa melihat tempat di mana patung itu berdiri merupakan sebuah jalan agung yang gak kasat mata. Dan alasan kenapa patung bayi itu dibuat gede banget gitu, karena di sana namanya Jalan Raya Saka. Jadi kalau diartikan, Saka berasal dari kata saka yang berarti tiang yang kokoh. Jadi dibuatlah patung ini dengan ukuran yang sangat besar, jadi kayak kelihatan kokoh gitu. Tapi ya penjelasan mengenai patung ini juga nggak terlalu detail gitu, karena menurut dia orang yang diwawancarai membahas seluk-beluk patung bayi ini secara mendalam, sama halnya dengan membahas Tuhan. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan seiring berjalannya
berjalannya waktu, cerita-cerita mistis pun mulai beredar, dimana ada beberapa orang yang bersaksi bahwa mereka mendengar suara tangisan dari area patung itu, terutama pada saat bulan purnama. Selain itu, kepala dari patung bayi ini juga dikatakan seolah-olah mengawasi setiap orang yang melintasi jalan itu. Merinding dong, merinding. Dan walaupun terkesan angker, ya menurut kepercayaan mereka lah, banyak orang yang datang ke patung ini untuk mengaturkan sesajen, baik orang yang cuma lewat di area situ, dan bahkan ada orang yang sengaja datang dari jauh-jauh lalu berdoa di sana. Bahkan ada juga yang non-Hindu, ya banyak juga yang datang untuk memohon keturunan. Oke, yang kedua yaitu patung polisi. Tapi ini bukan patung polisi sembarangan. Patung ini terbuat dari batu padas yang berada di salah satu pura di Bali, yaitu tepatnya di depan pintu masuk Pura Dalam, Banjarjasri. Jadi kalau kalian baru melihat patung ini emang udah kerasa sih misterius banget, karena patung ini didandanin selayaknya seorang polisi beneran. Jadi dia pakai topi, pakai baju, pakai celana panjang. Di lengan kirinya ada tulisan Polda Bali dan di kanannya ada tulisan Sabara. Tapi walaupun dandanannya kayak polisi beneran, tapi untuk bagian wajah agak berbeda, karena patungnya ini dipahat kayak punya kumis yang lebat dan juga jambang yang panjang sampai melewati dagu. Untuk posisi atau sikap dari patung ini terlihat berdiri dan agak membungkuk, dan untuk pahatannya kelihatan banget sih mencirikan kalau itu dipahat oleh seorang seniman Bali, karena ada beberapa yang kayak diukir-ukir gitu. Dan gak cuma sampai situ, kalau kalian masuk ke dalam puranya, kalian akan kembali melihat patung seperti seorang jaksa dan juga intel dengan seragam yang lengkap. Dimana untuk bagian depan arca-arca itu, arca atau patung, terdapat tempat menaruh sesajen juga. Dan patung ini terkesan sangat misterius karena sampai saat ini masih tidak diketahui alasan dari pembuatan patung polisi, jaksa, intel yang berada di pura itu. Dan bahkan tetua di sana atau orang-orang tua di sana juga mengatakan bahwa 7 turunan pun nggak tahu alasan dibuat patung itu. Tapi mereka percaya nih kalau ada orang-orang misalnya ya mau tes polisi, jaksa atau hakim atau mungkin para polisi yang lagi ngejar buronannya, kalau mereka berdoa di sini, mereka akan mendapat kemudahan. Dan bagi mereka yang berhasil lolos setelah berdoa di pura ini, akan kembali dan mempersembahkan seragamnya untuk patung-patung di sana. Selain itu ada juga nih cerita-cerita mistis dari warga-warga di sana, dimana waktu malam tiba ada nih pernah orang lewat di depan pura itu, mereka pernah melihat kayak ada razia gabungan. Terus baru mereka berhenti dan mengedipkan mata, polisi-polisi itu tiba-tiba aja hilang. Jadi di sana dalam keadaan sepi, gelap, dan cuma dia aja seorang yang ada di sana. Oke, lumayan ngeri kan? Udah pulang malam, tiba-tiba di stop, terus ternyata yang stop itu bukan manusia. Selanjutnya juga ada kesaksian dari beberapa orang yang rumahnya dekat dengan pura itu, dimana kalau malam-malam mereka sering mendengar seperti suara hentakan kaki kayak orang lagi berbaris. Tapi baru dicek keluar, di sana dalam keadaan sepi, nggak ada polisi apalagi tentara. Dimana kejadian-kejadian aneh ini dianggap ulah dari patung di sana. Oke, ulah dari patung bisa hidup. So itu dia sekilas mengenai patung-patung keramat atau patung misterius yang ada di Bali. Itu cuma beberapa aja, cuma 2 sih yang aku ambil. Sebenarnya masih ada lagi, cuma takutnya seperti biasa kalau kalian denger orang ngomong panjang lebar ngantuk pasti kan? Iya, ngantuk. Jadi aku ambil cuma 2, dan kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa coba deh tuh cari-cari di internet ya. Dan mungkin ada dari kalian yang sudah pernah melihat patung-patung ini, atau mungkin kalian punya cerita aneh mengenai patung ini, cerita-cerita mistis ya. Kalian bisa banget komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sorry banget kalau ada salah kata, and see you on the next video. Bye!